Di kesempatan kali ini, saya, Stefanus Tanjung, akan menjadi moderator, membantu untuk mengarahkan sesi diskusi dan sharing yang akan disampaikan oleh Pak Johan Jang, yang akan membahas mengenai bagaimana pengembangan riset di masa depan dapat membentuk dan memberikan dampak kepada masyarakat, dan terkhusus dari perspektif Elsevier. Seperti itu. Sebelum mulai, Pak Johan sudah bergabung dengan kita dan sebentar kita akan mulai sesinya, Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai sesinya, boleh kita bersatu dalam doa lebih dulu. Dan saya izin pimpin doa dalam kepercayaan Kristiani. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jaga kami di sepanjang kegiatan sampai saat ini. Dan kami mau serahkan sesi diskusi kami sebentar, kiranya Tuhan yang pelihara dan kiranya sesi ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati Pak Johan sehingga boleh menyampaikan materi dengan baik dan biar kiranya sesi diskusi yang akan kami lakukan pun boleh menjadi berkat dan boleh memberikan manfaat bagi kami khusus dalam pengembangan bidang ilmu kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu dosen, sebelum kita masuk ke pelaksanaan kegiatan, mungkin boleh kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera, kemudian kita mengambil dokumentasi bersama dengan Pak Johan, narasumber kami pada hari ini. Mungkin boleh Bapak Ibu kami tunggu untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Oke, sampai saat ini ada 16 orang yang bergabung dalam Zoom hari ini, dan kita berharap teman-teman yang lain boleh bergabung menyusul ya di waktu mendatang. Oke, ada satu slide, jadi kita akan ambil dokumentasi satu kali saja. Saya izin ambil dokumentasi, Bapak Ibu. Boleh siapkan senyum yang terbaik. Kita ambil dokumentasi, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Boleh sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi hari ini, seperti yang tadi disinggung di awal, kita akan membahas mengenai perkembangan riset di masa depan. Dan bagaimana riset di masa depan tidak hanya berperan bagi keilmuan ya, berperan dalam pengembangan keilmuan yang ada di sekitar kita, tapi boleh juga memberikan dampak praktis mungkin dan teoritis juga kepada masyarakat sekalian. Dan untuk sesi diskusi dan webinar hari ini akan saya serahkan kepada Pak Johan. Silakan Pak Johan. Ya, baik. Terima kasih, Stefanus. Selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini di sela-sela kesibukannya. Ya, mungkin saat ini sedang ada beberapa yang berkesempatan untuk hadir. Jadi terima kasih sekali untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini. Betul yang disampaikan Pak Stefanus tadi. Topik yang kita bawakan dalam webinar kali ini lebih ke arah sharing ke Bapak Ibu semua, gitu ya, terkait dengan bagaimana riset itu dilihat oleh para peneliti di seluruh dunia. Kebetulan memang Elsevier kita memiliki satu riset yang kita lakukan. Kita bertanya ke lebih dari 3.000-an peneliti di seluruh dunia begitu ya, tentang bagaimana mereka memandang riset yang ideal dan riset di masa depan itu harusnya seperti apa. Nah, hari ini izin nanti saya akan sharing ke Bapak Ibu ya terkait dengan hal tersebut. Semoga nanti memberikan cukup banyak insight ya, memberikan cukup banyak pemantik diskusi begitu, dan bisa Bapak Bapak Ibu kemudian coba misalkan bawakan di kesempatan-kesempatan di komunitasnya Bapak Ibu sendiri begitu ya. Nah, supaya memang tujuannya adalah riset yang dilakukan oleh kita sebagai dosen itu tidak hanya berujung kepada publikasi, karena yang terjadi ternyata riset itu harus lebih lagi ya. Tapi lebihnya seperti apa, maunya bagaimana begitu ya. Nah, ini kita coba sharingkan hari ini ke Bapak Ibu semua ya. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Ini saya full screen kan dulu. Iya, jadi judul dari webinar kita ini adalah Driving Research Towards Impact ya. Jadi memang kita mau lihat bagaimana riset itu bisa dibawa ke
dampak begitu ya. Nah, tadi diperkenalkan nama saya Johan Jang, saya Strategic Engagement Manager dari Elsevier di Southeast Asia. Baik, jadi Bapak Ibu kita mulai terlebih dahulu dengan hal yang satu pertanyaan begitu ya, bahwa eh, kita sebagai peneliti, sebagai dosen, bahkan sebenarnya mahasiswa juga begitu ya. Nah, bagaimana kalau ke depannya, ini pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana kalau ke depannya riset itu sebenarnya bukan lagi sekedar masalah apakah riset yang kita lakukan itu baru atau tidak. Tapi kalau diubah pertanyaannya, ya ke depannya, apakah riset yang kita lakukan itu sebenarnya matter, sebenarnya ada faedahnya begitu. Nah, itu satu pertanyaan yang eh, menjadi pemantik begitu ya ketika kita melakukan riset kita ke 3.000 peneliti. Ya, kita tanya ke peneliti gitu ya, menurut mereka riset itu harusnya bagaimana gitu ya. Nah, ternyata hasil-hasil yang diberikan, ya jawaban-jawaban yang diberikan itu mengarah kepada riset bukan lagi mengenai apakah sesuatu itu harus baru, meskipun itu penting iya, tetapi riset itu juga mengenai apakah hasil dari riset itu berdampak. Nah, jadi riset ya itu tidak lagi di masa depan begitu ya, atau mungkin sudah mulai sekarang itu tidak lagi mengenai apakah kita kemudian memberikan hasil yang baru, tetapi riset itu juga harusnya dinilai berdasarkan apakah riset itu kemudian membawa perubahan, ya, membawa dampak, membawa perubahan yang positif di masyarakat. Nah, itu yang kemudian jadi apa tema besarnya begitu. Nah, The Rise of Research with an Impact ini memang kita dapatkan tadi ya dari 3.225 dari berbagai peneliti di belahan dunia. Jadi dari Amerika Utara, South America, dari Europe, dari Asia Pacific, dari Middle East. Nah, apa yang kemudian mereka sharingkan terkait dengan hal ini? Nah, pertama ya, eh, apa yang kita temukan ya bahwa di seluruh dunia, universitas dan para peneliti memang dihadapkan pada pressure ya untuk tidak hanya menciptakan atau publikasi riset, tetapi juga mulai ada pressure untuk menunjukkan dampak dari riset. Nah, sebesar berapa persen dari 3.200-an sekian peneliti itu menyatakan sebesar 67% itu agree bahwa memang saat ini push dari negara, dari institusi, ya, dari bahkan kolega-kolega di sekitar mereka adalah riset itu perlu punya misi. Jadi uh, mulai ada ya di berbagai macam kampus begitu bahkan negara di level negara pun bahwa riset itu harus punya misi tertentu lah begitu. Nah, itu lebih meningkat ya dibandingkan 2-3 tahun yang lalu ya bahwa riset itu bukan lagi sembarangan saja, bukan lagi topiknya topik yang menarik begitu ya, tapi push dari lembaga itu sudah meminta kepada peneliti bahwa hasil penelitian mereka itu jangan hanya sekedar masuk ke jurnal, tapi nextnya apa, misinya itu apa. Sehingga para peneliti ini diajak untuk berpikir eh, peran dari dirinya sebagai peneliti adalah membawa misi tertentu. Nah, sehingga hal ini ya menjadi drive para peneliti ya untuk punya topik besar dan untuk punya misi tertentu. Dan hal ini bukan sekedar tren, tetapi kemudian kita menyimpulkan bahwa ada perubahan purpose, ada perubahan tujuan dari kegiatan kita melakukan riset begitu. Ya, tentunya di setiap institusi ya di UPH, di tempat-tempat lain juga pasti akan sedikit berbeda-beda, tetapi kita menyimpulkan bahwa sepertinya arah gerakannya ya meskipun akan ada yang lebih cepat, akan ada yang lebih lama begitu ya, tapi arah pergerakan dari riset adalah membawa misi-misi tertentu. Nah, misinya apa ya tergantung ya dari institusi, dari penelitinya sendiri, tetapi arahnya akan bergerak ke sana. Ya, tentunya ada institusi-institusi yang mereka sangat-sangat jelas dalam hal ini. Mereka sudah memberikan guidance yang sangat kuat dan penelitinya juga sudah melakukan gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang baru terpantik atau baru mulai ya untuk mencoba melakukan mission oriented research. Kalau sebagai contoh mungkin di Indonesia kita uh, tahu ya dari Dikti Saintek sendiri itu
di IKU-nya itu meminta juga kepada institusi untuk riset itu harus mensupport SDG tertentu. Jadi Sustainable Development Goals tertentu. Itu bisa menjadi misi dan setiap institusi kemudian boleh menambahkan misalkan SDG tertentu dalam penelitiannya gitu ya. Nah, atau dalam level institusi sekalipun gitu sehingga itu bisa menjadi salah satu bentuk, salah satu contoh dari mission oriented research. Nah, apakah harus semuanya SDG? Ya tentu tidak gitu ya. Makin masih ada yang lain-lain lagi. Nah, tetapi ini pergerakan yang kita lihat ke depan akan ke arah seperti ini. Ya, sehingga pertanyaannya nanti ya eh, pelan-pelan begitu ya akan mulai mengarah kepada bukan risetmu tentang apa atau riset kita tentang apa, tapi riset kita itu punya misi apa. Nah, itu yang jadi arah ke depan yang kita kita lihat ya akan mulai bergerak ke sana. Ya, jadi riset kita misinya itu apa gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi waktu kita ya terus mensurvei, kita tanya ke para peneliti ini 50%, jadi bisa dikatakan mungkin 1.600-an orang begitu ya. Nah, mereka sudah agree ya, mereka apa sudah sepakat gitu bahwa memang research itu harus punya real world benefit. Jadi tidak lagi sekedar dipublikasi lalu sudah dibiarkan begitu saja, tapi pertanyaan berikutnya adalah kemudian real world benefitnya itu apa. Jadi terkait dengan misi tadi ya, misinya jelas dan misi itu kemudian benar-benar terlihat di masyarakat. Nah, tapi yang cukup menarik Bapak Ibu ya di report ini ketika kita tanya mengenai real world benefit, ya, meskipun 50% itu setuju, betul, itu harus sudah mulai ada real world benefitnya, ternyata peneliti ya yang punya pengalaman lebih dari 20 tahun, ya, itu less likely to agree. Ya, hanya 44% dari uh, grup ini yang sepakat bahwa riset harus punya real world benefit. Ya, nah sehingga memang kita lihat ada perbedaan di sini. Nah, apa yang menjadi apa yang menjadi argumentasinya adalah riset itu tidak harus semuanya memberikan real world benefit. Ya, tetapi riset itu harus juga ada yang tergerak berdasarkan curiosity. Nah, curiosity itu tidak harus selalu berujung kepada real world benefit, tapi curiosity itu penting supaya kita harus punya pemikiran yang sangat open terhadap kemungkinan-kemungkinan yang unik-unik. Ya, kalau kita curious terhadap sesuatu, meskipun kita juga tidak harus curiosity itu membawa real world benefit begitu ya, tidak masalah untuk diriset. Nah, itu juga ada pemikiran yang berbeda dari sisi itu. Jadi mungkin setengah kita katakan uh, real world benefit, ya setengahnya lagi juga berpendapat bahwa riset juga harus berdasarkan curiosity. Ya tidak harus semuanya real world benefit. Ya, tapi misinya tetap ada gitu. Ya tinggal masalah apakah di masyarakat hasil riset itu terlihat begitu. Nah, jadi, real challenge saat ini kita sebagai peneliti itu sebenarnya bukan untuk memilih apakah riset saya itu fokus pada impact atau fokus pada curiosity. Ya, jadi bukan masalah memilih begitu ya, tetapi riset ke masa depan ya itu adalah riset dan yang didukung oleh sistem yang kemudian bisa memang memberikan dampak ke masyarakat, tapi tidak melupakan curiosity-nya kita. Kalau kita suka terhadap topik tertentu, meskipun kita juga masih ragu ya topik ini nanti kalau saya riset gunanya apa buat masyarakat dalam eh, analisa kita ya tidak masalah sebenarnya punya uh, riset-riset yang memberikan real world impact, punya riset-riset yang berdasarkan curiosity. Tapi yang lebih penting adalah apakah kita berada dalam sistem, ya baik itu sistem di negara, sistem di institusi begitu ya, yang memperbolehkan keduanya. Nah, sehingga riset itu benar-benar enjoyable gitu ya, enjoyable dan memberikan benefit kepada masyarakat juga. Nah, apa yang kalau kita bicara tentang impact ini begitu ya. Nah, apa yang kemudian dipandang sebagai impact ya. Jadi apa yang dipandang sebagai impact, apa yang dipandang oleh para peneliti
sebagai riset yang berdampak itu yang harusnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Jadi dari 3.200 sekian peneliti tersebut begitu ya. Nah, ini persen-persennya kita bisa lihat bahwa riset yang dipandang berdampak itu adalah nomor satu, increase scientific knowledge and understanding in my field. Jadi memang arahnya masih ke memberikan sesuatu yang baru untuk bidang ilmunya saya. Ya, jadi scientific knowledge yang baru di bidang ilmu saya itu paling paling besar begitu. Kemudian yang berikutnya ini increase public knowledge and understanding. Jadi bukan hanya masalah di bidang ilmunya saya yang baca cuma peneliti lain gitu ya, tapi mulai ada ya yang tadi sebesar 50% ya, mulai ada keinginan untuk masyarakat luas juga harus tahu, juga harus paham berdasarkan risetnya saya. Nah, itu juga sudah muncul di sana. Nah, yang lain-lain di bawah masih di bawah 50%, tapi contoh di sini improve quality of life. Jadi riset saya harus bisa memberikan ya peningkatan ya hidupnya masyarakat. Kemudian a shift in the direction of my field. Jadi ada juga 35% yang menyatakan bahwa kalau saya riset, saya publikasi, itu harus bisa mengubah pola pandang, cara pandang dari bidang ilmunya saya. Jadi memang uh, aim-nya sangat besar begitu ya. Nah, kemudian 31% gitu ya menyatakan bahwa riset itu harus bisa improve clinical or research practices ya. Jadi misalnya saya menemukan metode yang baru atau prosedur yang baru atau tools yang baru gitu. Nah, itu juga 31%. Nah, lalu mulai juga ada yang menyatakan bahwa riset-riset itu harus bisa berdampak kepada commercial application. Misalnya dengan riset ini terbentuklah new product ya, improve product, shorter development cycle. Intinya riset menjadi produk komersil. Dan ini cukup banyak kita jumpai di Malaysia saat ini yang mereka sangat fokus kepada commercialization of research. Ya, jadi tidak hanya produk produk prototype tapi kemudian benar-benar menjadi sebuah produk komersil. 27% reduce environmental impact ya, lalu 25% punya pandangan bahwa riset itu harus bisa mengubah government policy meskipun kita tahu itu susah gitu ya Bapak Ibu. Tapi dan 19% kemudian menyatakan juga bahwa riset itu ya bisa untuk membuat inclusion ya di masyarakat dan paling kecil 17% itu adalah riset itu bisa improve ya dan bisa update legislation or regulation. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya? Sorry. Kalau kita lihat dari hasil ini semua, kita bisa mungkin punya beberapa pattern di sini. Ya, yang pertama memang para peneliti itu saat ini ya lebih ke arah membuat penelitian untuk meningkatkan scientific knowledge di bidang ilmunya. Jadi bermainnya di level bidang keilmuannya. Ya, tadinya penelitian sebelumnya ngomongnya begini, saya punya penelitian hasilnya begini, sehingga itu improve scientific knowledge di bidang ilmunya saya. Dan itu yang paling besar memang. Nah, tapi kemudian mulai ada sedikit pergerakan, ya pergerakan ke public knowledge, ya quality of life, nah improve clinical practices, commercial application, mulai ada pergerakan ke arah dampak, ya yang ke masyarakat gitu ya dengan berbagai macam cara. Nah, kemudian ada juga mulai kelompok yang melihat bahwa riset itu harus masuk ke ranah government bahkan ya mengubah policy atau setidaknya improving policy. Jadi riset betul-betul dipakai sebagai dasar membuat kebijakan publik. Nah, itu juga mulai bermunculan di sini meskipun masih sangat kecil presentasenya. Ya, kalau kita lihat ya baru 25% yang setuju gitu ya bahwa riset itu harusnya dipakai nih sebagai eh, dasar government policy. Ya, nah sehingga memang kondisi saat ini ketika kita riset ini kita bisa bilang ada shiftingnya, mulai ada pergerakannya, tapi memang belum 100% ke arah harus real world impact-nya benar-benar kelihatan gitu. Nah, kemudian kita juga coba membedakan ya sesuai dengan disiplin ilmu dari para peneliti, ternyata eh, beda disiplin ilmu itu beda pandangan ya mengenai
nature of research ya, mengenai dampak of research. Nah, kita coba bagi jadi tiga, ada para peneliti di bidang health, physical science, dan juga social science. Nah, jawabannya agak-agak beda di sini ya. Kalau peneliti di bidang health gitu ya, di bidang kesehatan itu lebih fokus memang pada improve quality of life dan improve clinical practices. Ya, jadi di satu sisi untuk kesehatan masyarakat dan juga untuk bagaimana uh, teknik-teknis praktek-praktek kesehatan. Nah, kemudian ada juga increase life expectancy dan shorten treatment time. Jadi fokusnya memang sangat erat dengan kehidupan masyarakat dan berhubungan dengan kesehatan gitu ya, dan itu wajar lah. Nah, kalau para peneliti di physical science, nah physical science ini menarik karena ternyata temuan-temuan rekan-rekan di physical science, misalnya di engineering gitu ya, eh, itu banyak sekali yang fokus pada commercial application. Ya, ternyata produk-produk hasil physical science itu maunya dibuat komersil. Karena memang hasil-hasil penelitiannya cukup banyak yang berbentuk produk prototype misalnya. Nah, itu kemudian eh, dampak itu akan terjadi ketika ini hasil-hasil penelitian menjadi produk-produk komersil. Nah, atau bisa juga reduce environmental impact. Itu juga ternyata besar. Mereka ingin hasil-hasil dari produknya gitu ya, hasil-hasil risetnya itu somehow bisa mengurangi environmental impact. Gitu. Nah, kalau rekan-rekan di social science ini beda lagi gitu ya. Eh, Ternyata rekan-rekan social science itu sangat fokus kepada government policy. Ya, jadi hasil-hasil penelitian baik itu katakanlah di sosiologi atau di bisnis gitu ya, itu mengarah kepada bagaimana hasil penelitian ini kemudian mengubah atau melakukan improvement terhadap policy dari pemerintah. Itu yang paling tinggi 46%. Kemudian mengenai inclusion dan integration masyarakat, yaitu 39% dan legislasi itu sebesar 28%. Jadi kalau kita lihat memang ya beda disiplin ilmu mereka akan punya cara pandang yang sedikit berbeda-beda. Ya mungkin di bidang ilmunya Bapak Ibu gitu ya kalau terkait dengan salah satu dari sini ya ya mungkin bisa setuju gitu ya atau mungkin ada tambahan-tambahan lain lagi. Nah, tapi yang penting-penting yang di-highlight dari report ini adalah ini. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya kesimpulannya apa dari beberapa hal tersebut adalah kita perlu sebagai masyarakat sains ya punya standar standar principle of impact. Impact itu sebenarnya standarnya apa aja. Tapi setiap disiplin ilmu tentu punya kebebasan ya untuk mengekspresikan impact yang lebih unik lagi di bidang ilmunya. Nah, itu yang sebenarnya kita simpulkan. Ya, kita perlu tetap punya standar impact yang memang kuantitatif, yang memang secara statistik bisa gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang sesuai disiplin ilmu itu levelnya lebih lebih bebas, ya, lebih sesuai dengan kebutuhan dari disiplin ilmunya gitu ya, dampak yang bisa dihasilkan dari disiplin ilmunya. Ya, dengan kata lain kita memang belum bisa meninggalkan hal-hal yang memang berbasis matematis ya, H-index, jumlah citasi ya, jumlah kolaborasi, jumlah output, jumlah Q1 dan yang begitu-begitu masih ada. Tapi bukan berarti ya yang hal-hal yang lebih unik-unik di setiap disiplin ilmu kemudian ditinggalkan. Nah, hal-hal yang lebih unik-unik ini itu yang kemudian penting juga untuk di-highlight dan tadi ya untuk masuk ke dalam sistem penilaian ya atau bahkan sistem atau bahkan culture gitu ya kalau bisa di setiap institusi. Nah, itu yang kita bisa simpulkan. Nah, measuring the impact of research, bagaimana para peneliti kemudian melihat eh, bagaimana mereka diukur begitu ya measurement dari risetnya mereka. Nah, ini hasilnya saat ini seperti ini ya. Kalau kita lihat dari hasil ini semua ya, kebanyakan memang masih berupa hal-hal yang sifatnya matematis yang bisa terukur secara kuantitatif gitu. Ya, contoh nomor satu yang paling kuat, satu dan dua ini sama gitu ya. 81% ini sepakat bahwa hal yang menjadi measurement paling besar saat ini adalah publikasi di specialist or field specific journal.
Ya, jadi bukan di multidisciplinary journal atau jurnal yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Publikasi yang terhitung hanya publikasi yang memang ada di jurnal sesuai disiplin ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah sitasi. Jadi sitasi ini ternyata masih sangat-sangat besar begitu. Ya, di mana sitasi di artikel-artikel jurnal itu juga ternyata sampai 81%. Nah, lalu berikutnya itu adalah sebesar 60% ya. Itu mereka juga ternyata menghitung berapa banyak riset mereka itu di-download. Ya, jadi maunya tahu nih berapa jumlah download artikel saya. Ya, terlepas dari disitasi atau tidak. Oke. Lalu berikutnya publikasi lagi, tapi kalau yang publikasi ini yang sifatnya lebih broad ya. Jadi di apa jurnal-jurnal yang bagus-bagus tetap bagus begitu ya, tapi lebih luas cakupannya ya. Lalu berikutnya sitasi lagi ya, tapi ini citasinya di buku. Ya, itu juga ternyata masih tetap terhitung meskipun ya di bawah 50% begitu ya. Nah, lalu berikutnya impact itu dihitung dari buku atau book chapter yang dipublish, lalu prize or awards received for my work. Ini cukup cukup unik nih Bapak Ibu. Ternyata para peneliti itu hanya 34% yang setuju bahwa hasil penelitian mereka, ya, hasil-hasil riset itu harus dapat award. Ya, hanya 34% yang bilang iya, sisanya bilang nggak usah gitu. Ya, lalu 29% itu adalah number of collaborators working with me. Jadi sekarang sudah mulai mencari para kolaborator. Nah, lalu 27% adalah citasi di public policy document. Ya, karena sekali lagi tadi cukup banyak yang setuju bahwa riset itu kalau bisa itu masuk ke public policy. Ya, dan 26% itu ke arah industry partnership or collaboration agreement. Nah, dengan kata lain, ketika kita tanya ke para peneliti, ya, impact itu di pandangan mereka itu maunya bagaimana gitu. Nah, kebanyakan jawaban ini ya, yang di atas 50% lah, ya, ini masih uh, levelnya tradisional. Ya, jumlah publikasi, jumlah citasi, ya, jumlah download itu agak unik gitu ya, tapi lumayan juga tradisional, citasi di buku, ya. Jadi level apa untuk measurement itu masih sangat mengikuti pola-pola yang ada saat ini ya. Pola-pola mekanisme evaluasi yang ada di institusi bahkan di level negara ya, yang levelnya sangat kembali lagi sangat-sangat uh, apa matematis begitu, ada hitung-hitungannya semua ya. Dan tentunya ini tidak salah gitu ya, karena memang di berbagai belahan dunia hal-hal ini masih sangat-sangat penting begitu ya. Nah, kemudian yang paling besar tadi begitu ya, ini adalah tadi 81% ya, mereka maunya publikasi di jurnal yang spesifik ya, dan berikutnya adalah tadi uh, jumlah download juga ternyata penting di situ. Nah, di bawah itu tadi kalau kita lihat ya, mungkin saya kembali lagi ke sini Bapak Ibu, bisa lihat ya angka paling rendah tadi kan 26% ya di sana. Nah, kemudian ternyata ada societal matrix. Ini yang angkanya kecil-kecil nih Bapak Ibu. Ya. Nah, yang masih kecil-kecil ini lebih ke arah societal impact. Kalau yang tadi itu lebih ke hal-hal yang bisa terukur, yang nanti penting buat reward, buat kenaikan JJA dan lain-lain gitu ya. Nah, societal matrix itu ternyata ada, tapi presentasenya di bawah 27% semua. Ya, kalau kita lihat tadi memang ada ini ya, citasi di public policy document. Itu belum dihitung. Ya, jarang sekali kampus ya, ada institusi, ada negara yang menghitung impact dari riset ke public policy. Ya, nah dan hasilnya para peneliti itu hanya 27% yang setuju bahwa ini penting. Ya, kemudian paten, ya itu baru 26%. Ya, meskipun sebenarnya cukup banyak institusi yang sudah mulai menghitung paten. Tapi ternyata para peneliti hanya setuju sebesar 26% gitu ya. Nah, lalu berikutnya citation in patent itu 18%. Ya, ini juga kecil. Nah, lalu ini juga news article. Ya, hanya 25% yang setuju bahwa matrix news article itu juga ternyata perlu dihitung. Ya. Nah, ini lebih kecil lagi, ya, mention on blog or online forum hanya 15% dan mention in podcast hanya 8%.
Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu, kita bisa lihat para peneliti itu sudah punya pemikiran bahwa real world impact itu penting, ya. Mau mau menciptakan real world impact, iya gitu ya. 50% setuju, itu juga penting gitu. Nah, tapi kalau ditanya, ya, lalu pengukuran keberhasilan real world impact itu, ya, eh, maunya bagaimana gitu ya. Pengukuran apa keberhasilan riset itu maunya bagaimana? Ternyata masih sangat tradisional pemikirannya, ya. Yang hal-hal seperti ini yang societal metrics itu masih di bawah 27% semua setujunya. Bahkan kalau kita lihat ya, news, mention di online forum, mention di podcast itu bahkan di bawah 25%. Ya, mention di podcast cuma 8% yang bilang, "Oh iya, kalau riset saya di mention di podcast tuh eh, apa itu penting gitu untuk masyarakat." Nah, kenapa begini? Karena memang yang terjadi adalah kesadaran real world impact itu ada, tapi sistemnya belum ada gitu. Nah, itu yang menjadikan shiftingnya belum terjadi dengan maksimal begitu, ya. Nah, jadi memang ada dua reality nih kesimpulan yang tadi gitu ya. Researcher itu masih sangat align dengan academic indicators for impact. Ya, kenapa? Karena academic indicator seperti citation, ya, jumlah publikasi itu sangat terkait dengan karir insentif, ya, promosi-promosi, kenaikan jabatan, ya, professorship itu sangat terkait dengan academic indicators. Nah, meskipun memang mulai ada yang melihat bahwa societal engagement, ya, indikator-indikator yang bukan tradisional itu juga sebenarnya meaningful. Ya, namun karena sistemnya belum menghitung hal-hal tersebut, jadinya tidak sebesar academic indicators. Ya, jadi memang kita masih para peneliti ini hidup seperti di dual reality. Ya, tahu bahwa hal-hal tersebut penting, tahu bahwa oh kalau saya bisa masuk ke podcastnya siapa, saya bisa cerita tentang risetnya saya, itu bisa membuka pemikiran masyarakat, tahu itu penting, tapi karena itu tidak dihitung, ya, tidak dianggap sebagai hal yang bisa menggerakkan karir saya, ya udah gitu, hanya 8% yang tadi setuju kan. Ya, jadi memang kita lihat kesadarannya ada, sistemnya belum ready ya untuk menghitung hal-hal tersebut atau untuk memasukkan hal tersebut ke dalam eh, apa misalkan karir insentif. Ya, masih sangat-sangat sedikit meskipun sudah mulai ada institusi yang memberikan insentif, memberikan reward atau kalaupun bukan insentif atau reward setidaknya recognition ya kepada para peneliti yang bisa reach out ke masyarakat dan memberikan real world impact. Ya, jadi masih sangat-sangat sedikit ke arah sana. Nah, kemudian eh, satu part lagi yang kita juga tanyakan gitu ya, itu adalah apa yang dilakukan oleh para peneliti untuk bisa reach wider audience. Ya, jadi bukan sekedar pilih jurnal publikasi lalu ya sudah gitu ya selesai. Nah, sebenarnya mulai ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para peneliti untuk coba terjun ke masyarakat, ya untuk coba memberikan real world impact. Nah, apa di sini ya memang researcher ya sudah punya consideration bahwa mereka punya greater role, ya mereka punya role yang lebih besar lagi ya di public engagement with science. Nah, kemudian outreach itu artinya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya sains. Ya, prinsip-prinsip sains, prinsip-prinsip semua harus berdasarkan evidence ya, itu sudah memang mulai ada terbentuk. Tapi yang kita lihat adalah di penelitian kita gitu ya, ada confidence gap. Ya, confidence gap ini berbentuk apa? Hanya 18% yang sebenarnya punya kepercayaan diri, punya confidence untuk mengkomunikasikan riset mereka di media sosial. Ya, jadi memang ya apa Bapak Ibu dosen gitu ya, para peneliti, kalau kita tanya yang waktu kita tanya 3.200 orang ini, cuma 18% yang eh, menyatakan bahwa oke saya confidence, saya bisa nih ya ngomong di media sosial, ngomong di media ini, media itu, lain-lain tentang risetnya saya. Ya, itu hanya 18% yang punya confidence ya untuk menceritakan risetnya.
ya. Jadi masih sangat-sangat banyak yang tidak punya confidence seperti itu. Nah, em, kemudian challenge-nya apa? Kenapa kemudian confidence ini tuh lemah begitu. Confidence ini tidak banyak ditemukan. Nah, karena challenge-nya ya pertama itu adalah oversimplification. Riset itu kan kita tahu bersama bahwa itu tidak sesimpel yang dipikirkan gitu ya. Ada banyak ada masalah mengenai sampelnya, ada metodenya, ada nanti keterbatasan risetnya dan lain-lain lah. Nah, tetapi kadang-kadang kalau ngomong ke publik hasil dari penelitian itu yang sebenarnya kompleks itu di oversimplify sehingga para peneliti nggak suka ya para peneliti itu menganggap bahwa riset saya itu tidak sesimpel itu sebenarnya gitu. Nah tapi yang lebih parah adalah politisasi dari riset. Jadi riset yang kemudian dianggap riset-riset titipan gitu ya, apalagi yang riset-risetnya berbau politik begitu ya. Nah itu karena dipolitisasi, dijadikan sebagai alat-alat politik, padahal si penelitinya itu neutral, itu menjadikan para peneliti itu tidak punya atau belum punya confidence untuk mengungkapkan hasil risetnya, ya. Nah, tapi memang kalau kita lihat gitu ya di sini researchers ya reported sebenarnya overall masih positif ya karena 64% researcher itu memberikan report bahwa public engagement mereka itu meningkat terutama setelah COVID-19 dan 54% itu mereka punya greater emphasis on societal impact. Jadi mereka memang merasa bahwa oke, saya memang belum terlalu confident ya dengan masalah-masalah apa begitu ya, tapi mulai ada peningkatan ke arah sana. Ya, dan kalau kita lihat di Indonesia juga mulai ada ya beberapa peneliti yang kemudian berani ya dan punya confidence untuk menyampaikan riset-riset mereka di ranah publik. Jadi bukan lagi sit di ranah akademik saja. Nah, kalau kita lihat ya outreach itu ya ternyata yang paling kecil ya itu di Asia Pasifik Bapak Ibu. Jadi hanya 60% peneliti di Asia Pasifik yang mereka menyatakan bahwa saya pernah outreach. Ya, saya pernah setidaknya yang muncul di podcast mungkin atau muncul di webinar mana gitu ya. Itu hanya 60%. Ya, jadi tidak besar lah begitu. Nah, paling besar itu sebenarnya di Middle East, itu 78% dan North America juga 74%. Nah, mereka outreach-nya itu kemana? Nah, outreach-nya itu paling banyak itu adalah ternyata eh, ke koran gitu, magazine or newsletter. Ya, itu sampai 64%. Ya, dan kita memang cukup banyak melihat mungkin di Indonesia juga begitu ya. Para dosen, para peneliti begitu mereka menyuarakan melalui media seperti newsletter. Ya, tapi ini penelitian ya Bapak Ibu bukan opini ya. Nah, kemudian berikutnya 58% itu melalui public lecture. Jadi memberikan seminar, webinar. Nah, itu uh, media yang kedua. Kemudian media yang berikutnya 57% itu melalui expert panel. Jadi ini ikut seperti talk show, FGD ya. Nah, itu 57. Kemudian 49% melalui media sosial. Nah, 37% ini melalui broadcast media TV dalam hal ini dan 34% ini menjadi advisor untuk policy makers. Ya, jadi memang outreach media yang paling banyak saat ini masih media tradisional, magazine dan newsletter, diikuti dengan public lecture. Ya, tapi kalau bicara outreach yang besar itu kan kita tahu seharusnya di media sosial ya. Tapi tadi kepercayaan diri para peneliti untuk di media sosial itu ternyata masih kecil, masih 18%. Ya. Nah, ini yang terjadi gitu. Ini memang the most influential research ya saat ini itu bukan riset-riset yang ada di jurnal sebenarnya ya tapi move through networks artinya perlu ada uh, apa perlu ada informasi ke publik ya mengenai riset-riset seperti ini ya. Nah, kemudian tema besar juga yang ditemukan. Jadi setelah panjang lebar kita riset ini, kita tanya ini dan sebagainya ke 3.000-an peneliti ini gitu ya. Satu tema yang kemudian juga muncul itu adalah support dari institusi. Ya. Nah, support dari institusinya itu seperti apa? Jadi many feel that they need more support, terutama dalam hal freedom and opportunity to do outreach. Ya. Nah,
Some university have begun valuing outreach, such as through awards, including outreach in promotion criteria and under service. Nah, jadi memang apa yang para peneliti itu butuhkan adalah adanya memang support, ya, adanya satu bahkan mungkin mandat begitu ya dari institusi untuk riset harus sampai ke publik, ya, riset harus dilakukan outreach. Nah, tapi freedom harus diberikan. Ya, jadi freedom kepada peneliti untuk bisa outreach kemana, ya itu diberikan dan opportunity, ya itu juga perlu untuk diberikan kepada para peneliti ini. Ya, contoh kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ini kalau saya sedikit share dari pengalaman pribadi saja begitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia, itu saya sering sekali di berbagai macam institusi itu melihat bahwa kita sangat sering membuat conference. Ya, conference A, B, C, D, pokoknya banyak banget. Itu ya. Setiap institusi akan buat conference. Nah, tapi fungsi dari conference itu lebih ke arah membantu untuk publikasi paper. Ya, jadi paper-paper yang masuk nanti muncul di conference A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi nggak ada, atau mungkin masih sangat-sangat sedikit, saya belum menemukan begitu ya, conference yang sifatnya outreach. Ya, sifatnya itu bukan bukan paper itu dipresentasikan lalu dipublikasi, tapi paper yang sudah dipublikasi itu disampaikan ke publik. Itu jarang, atau mungkin belum ada gitu ya. Padahal ya, outreach seperti ini adalah opportunity sebenarnya untuk para dosennya, ya, untuk para penelitinya bisa menyampaikan hal-hal yang mereka sudah dapat approval dari peer review-nya, sudah masuk ke jurnal-jurnal, apalagi jurnal-jurnal bagus gitu ya. Dan ini bisa outreach ke publik. Ya, bisa bahkan mungkin masuk ke media. Ya, bisa mengundang bahkan para influencer misalnya gitu ya, supaya hasil riset itu diketahui oleh publik. Nah, itu yang masih sangat-sangat jarang. Dan betul, dari 3 ribuan peneliti ini, mereka menyatakan bahwa freedom dan opportunity itu masih cukup terbatas. Ya, meskipun ya mulai ada begitu ya, tapi masih sangat terbatas. Jadi fokus dari institusi adalah publikasi, publikasi, publikasi. Tidak salah, tapi kemudian outreach itu tidak didukung. Ya, tidak ada sarana-sarana yang bisa membuat para peneliti itu bisa melakukan outreach seperti ini. Ya, jadi memang eh, ada satu kerinduan besar begitu ya dari para peneliti ini. Institusi juga perlu membantu mereka untuk bisa outreach ya. Mungkin karena kesibukan, karena memang harus ngajar, harus meneliti dan lain-lain. Kalau ada kesempatan-kesempatan untuk bisa outreach yang dilakukan oleh institusi itu sangat disambut baik oleh para peneliti ya. Nah, tapi memang itu tadi mungkin belum terlalu banyak begitu ya, atau disuruhnya mandiri ya, ya cari aja sendiri gitu ya kesempatannya seperti apa. Dan ini akan sedikit menyulitkan karena memang tidak masuk ke dalam sistem penilaian apapun ya, jadi sistemnya benar-benar mengabdi saja begitu ya. Nah, meskipun kita lihat mulai ada beberapa kampus yang memberikan award ya, bahkan memasukkan ini ke dalam promotion kriteria mereka ya, nah itu juga sudah mulai ada ke sini begitu ya. Dan sifat dari ini bukan masalah pengabdian masyarakat, Bapak Ibu ya. Ini bukan soal pengabdian masyarakat, tapi lebih ke arah bagaimana membuat riset itu benar-benar berdampak ke masyarakat. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi sebenarnya gitu ya saat ini adalah kita di academic ekosistem itu ya sebenarnya punya satu PR besar ya, karena kita tidak bisa hanya meminta researcher untuk mengubah perilaku mereka ya, tidak bisa hanya sekedar meminta oke, Bapak Ibu dosen sekarang kalau udah meneliti sudah publikasi harus pikirin sendiri caranya bagaimana bisa outreach ke publik ya, mau bagaimana ya terserah lah begitu ya gitu. Ada benefitnya ada dukungannya nggak ada gitu, nggak bisa. Jadi apa yang perlu dilakukan dalam level institusi, dalam level bahkan negara begitu adalah mulai memikirkan mengenai sistem yang juga membuat ya para peneliti itu bisa memberikan reward benefit, dan itu juga berhubungan dengan uh, merekanya sendiri gitu ya, apakah itu dalam bentuk karir atau bentuknya lain-lain gitu ya, apapun itu, sehingga akademik ekosistem itu tidak terpisah sebegitu jauhnya dengan masyarakat. Nah, itu gambaran ideal yang kita lihat dari risetnya kita. Kita belum punya
yang kuat begini ya mengenai sistemnya nanti bagaimana, penilaiannya bagaimana. Nah, itu mungkin another thing yang perlu dibahas. Tapi arah pergerakannya, ya, driving research towards impact itu mulai ada. Peneliti sebenarnya udah sadar, ya. Tapi mereka belum didukung oleh sistem yang bisa memfokuskan kepada real world impact juga, ya. Nah, jadi in conclusion, questionnya saat ini ya yang dan kedepannya adalah bukan lagi what did you publish, tapi the question is what changed because of it. Ya, bukan lagi kamu publikasi apa atau publikasi di mana gitu ya, tapi pertanyaannya adalah publikasimu kemudian berdampak apa gitu. Nah, itu pertanyaan besar yang kemudian bisa jadi mungkin pemantik lah ya gitu, diskusi-diskusi ke arah depannya. Ya, nah ini hal-hal yang bisa kami sharing gitu ya. Semoga cukup clear gitu ya. Meskipun mungkin tadi agak-agak bingung ya. Si A bilangnya begini, hasil penelitiannya begini. Nah, karena memang ini kita baru lakukan di 2025 gitu ya mengenai future of research, dan atau kita sebutnya the researcher of the future. Nah, memang hasil diskusinya masih agak-agak uh, tidak konklusif ke arah yang sangat clear begitu ya. Masih ada pergolakan, masih ada apa yang maunya begini tapi belum didukung sama ini. Nah, itu sesuatu yang cukup wajar, tetapi ya siapa tahu tahun-tahun berikutnya, tahun 2026, 2027 dan lain-lain, arahnya makin jelas. Ya, ada future yang lebih clear, didukung oleh sistem yang lebih clear, kita bisa punya banyak case study tentang bagaimana institusi juga mulai mengarah ke arah impact ya real world impact yang betul-betul bisa terasa, ya. Kalau kita mungkin sekarang di Indonesia bicara cukup banyak soal SDG, riset kita harus terkait dengan SDG tertentu. Nextnya adalah terus apa yang terjadi dengan SDG tersebut. Nah, itu mungkin yang perlu kita lihat lebih jauh lagi begitu. Dan tentunya sistem-sistem yang ada, baik itu di institusi, di negara, ya, di lain sebagainya, itu juga bisa mendukung outreach-outreach seperti ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya share. Ya, silahkan mungkin kalau Bapak Ibu punya pendapat atau punya pertanyaan gitu ya, boleh dibagikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Johan untuk sharingnya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan, silakan bisa raise hand, bisa membuka mic juga nanti, atau bisa menggunakan fitur kolom chat yang sudah disediakan untuk menyampaikan pertanyaan, atau mungkin ada kasus-kasus yang ingin didiskusikan ya bersama Pak Johan terkait publikasinya. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin untuk pertanyaan pemantik, Pak, dari saya sendiri tadi setelah dengar diskusi dari Bapak, ada apa ya Pak, mungkin lebih ke amaze ya. Karena kan selama ini kita diperkenalkan ada dua kutub seolah-olah. Antara curiosity dengan impact. Jadi antara rasa penasaran untuk explore satu bidang penelitian atau satu bidang keilmuan tertentu dengan bagaimana dampak dari penelitian yang kita lakukan ini kepada masyarakat. Tapi menarik ketika Bapak bilang eh, Elsevier berusaha menjembatani dua kutub ini. Jadi antara curiosity itu bisa memberikan penelitian yang berdampak juga. Nah, mungkin boleh dibagikan Pak dari pengalaman Bapak atau mungkin ada rekan-rekan lain di Elsevier yang Bapak tahu, adakah kasus di mana riset itu di awalnya dibuat dari premis atau mungkin hipotesis yang sederhana Pak ya, didasarkan dari curiosity, dari pengamatan satu hal yang ada di sekitar kita, kemudian ternyata memberikan dampak besar yang nggak cuman mempengaruhi satu masyarakat, mungkin bisa lebih luas lagi, mempengaruhi struktur atau tatanan sosial mungkin, Pak. Hmm, Apa ya, aja? Silakan, eh, Pak. yes, kita kebetulan memang punya Bapak Ibu gitu ya. Sebentar, saya lagi cari dulu websitenya mana ya. Sebentar. Mungkin ini, tapi nanti Bapak Ibu coba kulik di websitenya ya, Bapak Ibu ya. Ini saya taruh di bagian chatting. Boleh, Pak. Kalau misalnya boleh dibagikan share screen, boleh banget, Pak. Oh, oke, oke, ya. Ya. Nanti itu ada di chatnya Bapak Ibu, cuma memang harus dikulik ya. Saya lagi nyari-nyari di mana ini. Nah, tapi intinya gini. Jadi di Elsevier betul, kita mencoba untuk menjembatani bukan hanya riset-riset yang
basisnya curiosity. Kalau itu udah pastilah, itu udah dari dulu begitu gitu ya, melalui jurnal-jurnal dan lain-lain. Nah, tapi kita juga coba untuk melihat riset itu tidak berhenti di sana dan betul riset itu harus memberikan dampak ke masyarakat. Nah, saat ini apa yang kita lakukan itu kita punya namanya Elsevier Foundation. Nah, Elsevier Foundation ini itu kita fokus dengan memberikan lebih dari 1 juta US dollar setiap tahunnya gitu ya. Kita funding riset dan kita maunya riset yang kita funding itu adalah riset yang memberikan dampak nyata ke masyarakat, bukan riset-riset yang terlalu apa terlalu abstrak begitu, yang benar-benar real gitu. Nah, itu juga kita lakukan ya. Nah, dan ada winnernya. Jadi tiap tahun tuh ada selection berapa orang winner dan winner ini mereka cerita ya tentang riset mereka yang eh, berangkatnya dari kebanyakan tuh dari curiosity. Ya, mereka lihat yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada saya lupa nama penelitinya siapa gitu ya, tapi dia fokusnya memang apa di kalangan masyarakatnya itu punya masalah energi ya, jadi energinya di daerah tersebut itu apa ya sering mati lampu gitu ya, listriknya belum ada dan sebagainya. Kemudian dia buatlah riset dari berangkat dari curiosity gimana ya caranya ya saya bisa membantu ke arah sana begitu, dan akhirnya riset itu tetap publish dan riset itu juga betul-betul ada produknya, betul-betul eh, apa bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi kita memberikan award-award ke penelitian-penelitian seperti ini. Nggak apa-apa berangkatnya dari curiosity, tapi kalau curiosity ujungnya bisa solve real world problem, wah itu lebih keren lagi gitu. Nah, eh, kalau ya apa sekali lagi kalau dari sisinya kita di Elsevier adalah kita bisa mencoba melakukan hal seperti ini, tapi tentunya as an ecosystem akademik yang lebih luas karena kita bukan policy maker gitu ya. Tentunya ada lembaga-lembaga, ada pihak-pihak yang kita juga mengajak untuk coba lihat juga ke arah real world impact dan membuat matriks-matriks yang memang eh, apa mendukung real world impact ini gitu. Oke, terima kasih Pak buat sharingnya. Ini saya sambil buka website yang Bapak bagikan dan menarik ya Pak. Ada data-data, statistik numerik juga tentang Mm-mm. apa yang Elsevier lakukan selama ini, termasuk ada sharing dari mungkin penerimanya ini Pak ya, Iya, betul. Ada macam-macam penerima. awardee-nya ya. Dan salah satu yang pernah menerima itu dari Indonesia. Ibu. Saya lupa tahun berapa ya, 2024 atau 2025 ya. Ya. Oke, oke Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada ide penelitian yang kira-kira bisa membangun masyarakat atau membantu masyarakat di sekitar Bapak Ibu, boleh coba diajukan ke Elsevier. Jadi siapa tahu bisa dapat funding juga kan lumayan juga untuk Yes. mendanai penelitiannya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu partisipan, Pak, saya agak penasaran juga jadinya. Jadi setelah peneliti menerbitkan penelitiannya, melakukan eksplorasi dan segalanya, penelitian sudah selesai, kira-kira Pak, setelah penelitian ini publish dan digunakan, tapi di kedepannya mungkin ada masalah gitu ya Pak ya. Apakah peneliti ini kemudian jadi punya tanggung jawab moral Pak atas apa yang sudah dia teliti? Mungkin tadi sih penasarannya ini kayak kasusnya Oppenheimer dan nuklir kan Pak ya. Di Ya. awal penciptaan nuklir, Oppenheimer juga awalnya buat itu untuk kebaikan, untuk tujuan yang baik, tapi perkembangannya kan implementasinya kurang baik dan di situ dia punya pergumulan moral lah. Nah, kira-kira apakah dari Elsevier ada mungkin policy terkait ini, mungkin di state kalau misalnya penelitian yang diberikan itu tidak dikaitkan dengan penelitinya untuk isu moral dan lain-lain gitu, Pak. Oh, kalau itu memang ya mau nggak mau itu menjadi tanggung jawab paling besar adalah di peneliti ya Bapak Ibu ya. Bahkan bukan di kampus gitu ya. Tapi di penelitinya karena ya penelitinya kan yang menyuarakan hal tersebut. Dan outreach yang kita maksud di sini adalah outreach-outreach yang memang positif gitu. Bukan outreach-outreach yang sifatnya sengaja eh, mau mau merusak masyarakat lah misalnya gitu ya, membuat Oke, keributan oke. Iya, atau iya. mau cari viral gitu, bukan yang gitu. Jadi harusnya kita tahu bahwa ini penting, ini hasil penelitian, begini ceritanya gitu ya dijelaskan, bukan dengan maksud itu tadi, bukan dengan maksud viral atau apa gitu, tapi memang mengedukasi gitu, mengedukasi ke masyarakat ya, sehingga sih ya seharusnya sih tidak ada beban moral yang bagaimana gitu ya, kalau memang tujuan
intentionnya itu adalah sharing hasil riset, udah gitu aja gitu. Mm, Beda dengan riset yang dibuat-buat atau riset titipan, apalagi riset politik gitu ya. Nah, itu udah pasti ada beban moralnya ke penelitinya gitu. Dan itu bukan betul. yang kita mau gitu. Oke. Oke, dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan yang tidak ditanyakan atau hal yang ingin didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya masih belum ada, Pak, dari saya deh satu lagi, Pak. Pak, jadi saya penasaran lebih ke funding yang tadi disinggung ya, Pak ya, di Elsevier Foundation. Jadi setelah awardee diterima pengajuan penelitiannya, terus nanti sudah menerbitkan artikel dari Elsevier, bagaimana Pak kalau boleh tahu cara untuk follow up hasil penelitiannya, terutama terkait impact yang diberikan kepada masyarakat, Pak? Ya, oke. Kalau dari kami itu ini belum semua jurnal ya, tapi udah Mm-mm. mulailah ada beberapa jurnal yang mereka itu memang punya outreach program yang membantu para author. Ya, contoh yang paling banyak itu The Lancet. Jadi kalau kita udah publish di jurnal itu gitu ya, nah nanti memang nggak semua ya, tapi kalau selected papersnya itu bisa diajak untuk outreach program. Outreach programnya macam-macam, ada yang berbentuk artikel penelitian yang lebih sederhana buat dibuat jadi newsletter gitu. Ada juga yang berupa podcast ya, tapi podcastnya juga bukan apa dengan bahasa yang lebih sederhana untuk publik. Nah, ada juga bahkan yang karena jurnalnya udah bagus begitu ya, punya partnership dengan news media. Jadi media itu kalau lagi ada pemberitaan apalah gitu ya, kalau The Lancet itu dengan CNN, eh, Hmm. pemberitaan tentang health, nah health update gitu. Nah, mereka bisa mengacu kepada penelitian-penelitian yang dipublikasikan di The Lancet. Nah, jadi ada jurnal-jurnal yang juga bergerak ke arah outreach ya, meskipun memang belum semua, karena outreach itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Itu pasti butuh tim sendiri, butuh uang sendiri. Jurnalnya juga nggak dapat apa-apa gitu ya, bukan masalah apa maksudnya nggak ada commercial thing gitu ya yang dari Ya, jurnal, karena memang sifatnya hanya mencoba untuk membantu punya memberikan opportunities kepada peneliti untuk bisa outreach dengan jurnal tersebut. Nah, ini juga mungkin angle yang pernah beberapa kali saya sampaikan ke editor jurnal gitu ya. um, Kalau emang ada kesempatannya, kalau memang ada resource-nya gitu ya, kenapa tidak jurnal itu juga membantu outreach? Ya, tentu nggak gampang ya, betul, butuh betul. resource dan lain-lain gitu ya. Iya pastilah gitu. Tapi kalau kesempatan itu, kalau bisa membantu para author untuk bisa outreach dengan macam-macam cara lah, mau podcast lah, atau mau webinar, atau mau apa ya terserah, itu akan sangat baik untuk autornya juga, dan itu akan menjadi nilai plusnya ya, karena author diberikan outlet-outlet seperti ini ya, yang mungkin mereka tidak punya kesempatan itu gitu ya, bingung caranya bagaimana. Nah, ini diberikan outlet-outletnya ya, termasuk ketika misalnya institusi membuat eh, gabungan dari berbagai macam jurnal buat satu conference, tapi conference-nya adalah semua yang sudah publish, bukan yang belum publish gitu. Itu outlet yang sangat-sangat baik gitu. Nah, itu yang eh, outreach-outreach yang ya mungkin bisa dilakukan. Oke, terima kasih Pak Johan untuk sharingnya Pak. Kalau misalnya dari partisipan kita hari ini belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan dulu Pak sesi diskusi hari ini. Ya, Tapi semisal Pak di kedepannya dari partisipan atau dari kami ingin bertanya kepada Pak Johan, apakah ada channel yang bisa menghubungkan kami dengan Bapak? boleh Pak Ibu, saya ketik email saya ya. Mungkin boleh Pak. Ya, sip. Ya Bapak Ibu, boleh nanti semisal ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada konsultasi terkait hal-hal terkait publikasi ya, terutama di Elsevier, mungkin bisa hubungi Pak Johan. Ada alamat email yang dibagikan di kolom chat, johanjang, j.jang@elsevier.com. Silakan dihubungi Bapak Ibu jika ada bantuan yang diperlukan. Oke, terkait diskusi mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini dan di akhir sesi ini Bapak Ibu kami membagikan link eh, absensi dan evaluasi untuk webinar hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu boleh isi dan kami tunggu untuk pengisiannya sampai akhir hari ini. Dan sebagai informasi, pengisian evaluasi dan absensi ini akan digunakan untuk penulisan dan pembagian sertifikat
bukti kehadiran di kegiatan hari ini. Jadi silahkan diisi, mungkin kalau mau mention title, silahkan dimasukkan di situ, dan kami berharap penulisan nama dan identitas boleh dilakukan dengan sesuai, sehingga di sertifikat pun boleh kami cantumkan dengan sesuai. Mungkin itu aja, Bapak Ibu, silahkan diisi, dan untuk menutup kegiatan hari ini, kami dari One UPH Library menyatakan terima kasih sekali lagi kepada Pak Johan yang sudah mengisi sesi webinar hari ini, Pak. Dan kepada Bapak Ibu partisipan, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk berkunjung ke perpustakaan dan sekiranya ada memerlukan bantuan dan dukungan lain bisa menghubungi kami di Instagram @1UPHLibrary atau menghubungi kami lewat website juga bisa untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut atau bisa juga menghubungi lewat hotline itu ada di nomor 0811 8712 441. Nanti saya akan bagikan di kolom chat. Jadi kami akan berusaha membantu Bapak Ibu di isu-isu terkait yang bisa di-cover oleh perpustakaan sedapat mungkin. Oke, untuk nomor hotline library saya bagikan di kolom chat Bapak Ibu. Silakan dihubungi jika ada hal yang bisa kami bantu. Oke, mungkin itu aja untuk menutup sesi hari ini. Saya mengundang kita sekalian untuk kembali bersatu dalam doa dan saya akan pimpin doa dalam iman Kristen. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah pimpin pelaksanaan webinar hari ini dari awal sampai akhirnya dengan baik. Dan biar kiranya Tuhan apa yang kami diskusikan hari ini boleh jadi satu berkat dan biar kiranya kami pun boleh mengembangkan penelitian yang baik, yang bermanfaat, yang menjadi berkat buat masyarakat yang ada di sekitar kami dan dalam penelitian yang kami lakukan pun dalam segala keberhasilan yang Tuhan anugerahkan kami boleh senantiasa tetap bertaut kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam tangan kasih Tuhan kami mau serahkan untuk aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan setelahnya. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kami, Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh bergerak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan saja. Dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu partisipan di kegiatan hari ini dan sampai berjumpa di kegiatan kolaborasi kami dengan Elsevier selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima Pak kasih. Stefan. Terima kasih Pak Johan. Sama Pak.